Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dr. Nida Najibah Hanum dari Pasca Sarjana Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia kelas 37E. Pada tahun ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Sahabat sehat sekalian, bisa dilihat bahwa saat ini saya sedang berada di Madinah Al-Munawwaroh, tepatnya di pelantaran Masjid Nabawi. Dan pada kesempatan kali ini juga saya akan sharing mengenai pelayanan haji, khususnya pelayanan kesehatan pada haji tahun 2023. Perlu diketahui bahwa haji tahun ini adalah haji yang sangat spesial. Mengapa begitu? Yang pertama, jumlah jamaah haji dari Indonesia tahun ini adalah yang paling banyak dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar 221.000 jamaah haji. Yang kedua, tahun ini adalah tahun haji yang bertemakan Haji Ramah Lansia. Sangat menarik untuk dibahas, bukan? Mari kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Sahabat sehat, mengapa sih harus ada layanan haji lansia? Jawabannya adalah karena jumlah jamaah haji lansia naik secara signifikan akibat akumulasi masa COVID-19 dan kebijakan prioritas. Pada haji tahun lalu, yaitu tahun 2022, adalah haji pertama setelah pandemi COVID-19. Pemerintah menetapkan batasan usia yang dapat berangkat ibadah haji, yaitu jamaah dengan usia kurang dari 65 tahun. Data yang saya kutip dari infografis Panduan Haji Ramah Lansia yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, bahwa jumlah jamaah haji lansia pada tahun 2019 yaitu sekitar 39.000 jamaah, dan pada tahun ini meningkat pesat, yaitu berjumlah 67.199 dengan persentase 30% dari total kuota jamaah haji 2023, yaitu 221.000 jamaah. Di antaranya adalah jamaah dengan jumlah sekitar 47.666 jamaah pada usia 65 tahun sampai 75 tahun. Sekitar 12.559 jamaah dengan usia 76 sampai 85 tahun. Sekitar 6.594 jamaah dengan usia 86 sampai 95 tahun. Dan dengan jumlah 380 jamaah yang usianya lebih daripada 95 tahun. Siapa sih jamaah haji lansia ini? Kalau menurut WHO, jamaah haji yang berusia 60 tahun atau lebih. Namun, pada versi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, jamaah haji lansia yaitu berusia 65 tahun ke atas. Terdapat 4 kategori jamaah lansia jika dilihat dari kondisi kesehatannya. Yang pertama, jamaah haji lansia mandiri. Yang kedua, jamaah haji lansia dengan penyakit penyerta tetapi masih dapat melakukan aktivitas harian secara mandiri. Yang ketiga, jamaah haji lansia yang memerlukan bantuan orang lain saat aktivitas harian di luar area. Dan yang keempat adalah jamaah haji lansia yang memerlukan bantuan orang lain saat aktivitas harian, baik di dalam kamar maupun di luar kamar. Kondisi lansia yang dapat ditangani dokter geriatri sebelum melakukan ibadah haji. Yang pertama adalah penyakit yang berkaitan dengan penurunan fungsi tubuh seperti diabetes, tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, peradangan tulang. Kemudian adalah penurunan kemampuan gerak atau imobilisasi. Dokter spesialis mampu membantu pasien lansia agar dapat berdiri, berjalan, menggerakkan tubuh, dan melakukan aktivitas secara mandiri. Selanjutnya adalah gangguan kognitif. Gangguan ini dapat disebabkan oleh satu penyakit, efek samping obat-obatan, dan gangguan hormon dan metabolisme. Yang terakhir adalah efek samping konsumsi obat-obatan tertentu. Transportasi jadi aspek penting layanan haji ramah lansia tahun ini. Mengapa? Lansia akan diberi transportasi yang memadai untuk perjalanan antar lokasi ibadah. Kemudian fasilitas yang mengakomodasi lansia juga sangat memadai, seperti kursi yang nyaman dan akses yang mudah bagi pengguna kursi roda. Alat bantu yang menjadi bantuan untuk mobilisasi lansia adalah kruk, walker, tongkat, dan kursi roda.
Sahabat sehat sekalian, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga ikut serta dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 2023 ini melalui penyelenggaraan layanan kesehatan haji yang paripurna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan haji yang ramah lansia sehingga memberikan pengalaman haji yang bermakna bagi jamaah haji khususnya bagi lansia. Terdapat 6 layanan kesehatan haji yang diberikan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 2023. Yang pertama adalah tenaga kesehatan haji atau TKH. Di masing-masing kelompok terbang atau kloter terdapat 1 sampai 2 orang dokter disertai dengan 2 orang perawat. TKH ini melekat di setiap kloter untuk memberikan layanan yang bersifat medis hingga rujukan, promotif dan preventif, serta pengawasan sanitasi dan makanan. Yang kedua adalah tim promosi kesehatan yang bertugas untuk memberikan penyuluhan deteksi dini dan perlindungan spesifik kepada jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Tim ini juga akan memberikan pelayanan langsung kepada jamaah haji di hotel, di penginapan jamaah haji, area masjid, dan saat puncak haji. Selanjutnya yang paling penting adalah tim kegawat daruratan medik yang fokus melaksanakan deteksi dini kegawat daruratan dan memberikan pelayanan respon kegawat daruratan di klinik sektor khusus hingga Arafah dan Mina saat puncak haji. Tim ini juga membuka klinik di setiap sektor yang berada di hotel dan penginapan sehingga pasien dengan kegawat daruratan bisa tertangani dengan segera. Yang keempat adalah layanan Kantor Kesehatan Haji atau KKHI. Ini adalah rumah sakitnya Indonesia punya yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di 3 daerah besar. Yang pertama adalah Mekah, yang kedua Madinah, dan juga bandara. Fasilitas pelayanan kesehatan ini berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan yang bersifat observasi, rawat jalan hingga rawat inap. Selain di KKHI ini juga disiapkan fasilitas kesehatan berupa pos kesehatan bandara dan pos kesehatan yang berada di sektor. Apabila pasien membutuhkan penanganan dan fasilitas yang lebih lengkap, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit setempat. Yang kelima adalah tim sanitasi dan pengawasan makanan. Tim ini bertugas untuk inspeksi kesehatan lingkungan, penyelidikan surveillance, dan penanganan KLB di KKHI dan penginapan jamaah haji, hingga pengawasan makanan di dapur catering. Yang terakhir adalah tim obat dan perbekalan kesehatan yang memastikan pengadaan, pengelolaan, dan juga distribusi obat serta perbekalan kesehatan. Sahabat sehat semua, saya sebagai jamaah haji tahun 2023 ini sangat merasa diuntungkan mengenai banyaknya fasilitas kesehatan khususnya. Dengan adanya sistem pelayanan kesehatan yang memadai dan terintegrasi, banyak lansia yang terbantu kesehatannya, terutama bagi lansia yang memiliki komorbid. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Indonesia, kepada tim kesehatan haji khususnya, dan semua petugas yang terkait yang telah senantiasa membantu segenap hati para jamaah haji tahun 2023 ini khususnya bagi lansia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam berucap. Sebelumnya izinkan saya berpantun, Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri presentasi kali ini, semoga materinya berkesan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.